Cerita pendek oleh Alfiatin Nurrahmah. Lonceng bel istirahat berbunyi. Semua siswa bergegas untuk sekedar membeli camilan atau keluar kelas. Laura dan Sylvie masih di dalam kelas membaikan buku yang ada di atas meja guru. "Apakah kamu sedang berpuasa, Ra?" tanya Sylvie sambil mengambil handphone dalam tasnya. Melamun, Laura memandangi foto dalam media sosial di layar handphonenya. Laura memang sedikit berbeda akhir-akhir ini karena sering melamun dan tidak fokus saat belajar di kelas. Apalagi sebentar lagi akan ada ujian harian pelajaran matematika. Sudah 2 hari ini ia berbeda dengan Laura biasanya yang periang dan cerewet. "Kamu kenapa sih, Ra? Dari tadi ngelamun dan dari kemarin kamu juga tidak fokus. Waktu Bu Guru menyuruhmu menjawab pertanyaan, justru kamu membaca buku selanjutnya," tanya Sylvie keheranan. "Aku sering teringat dengan temanku dulu yang biasanya bersemangat untuk ujian matematika dan aku selalu meminta bantuannya untuk mengajariku," jawab Laura dengan sedikit bersedih. "Memangnya apa yang terjadi dengannya sekarang? Bukankah kalian tetap bisa terhubung melalui media sosial?" tanya Sylvie ingin tahu. "Dia sudah di luar negeri, Sil. Aku sedikit sulit menghubunginya karena perbedaan waktu di Indonesia dan di sana," jawab Laura. Kenangan Laura kembali terbuka karena ia melihat kejuaraan lomba Hafiz di media sosial. Teringat teman baiknya dulu yang sekarang ia sudah jarang sekali berkabar. "Lalu, apa hubungannya dengan Mura?" tanya Sylvie masih keheranan. "Sebenarnya tidak apa-apa, Sil. Hanya saja aku teringat ia dulu pernah mendiamkanku selama 1 tahun karena mata pelajaran bahasa Inggris," jawab Laura. Cerita ini dimulai ketika Laura dan Ardi bertemu di bangku kelas 5 SD. Sebelumnya di kelas 1 hingga kelas 4, kelas dibagi menjadi 2 bagian yaitu A dan B. Laura dan Ardi menjadi satu kelas karena Ardi harus tinggal di kelas 5 saat waktunya untuk naik ke kelas 6. Ya benar, teman yang sekarang kuliah di luar negeri itu adalah Ardi. Baik, sebelum kelas kita mulai, Bu Guru ingin kalian memperkenalkan diri satu persatu dimulai dari yang duduk di depan. Bu Guru menunjuk siswa yang duduk di depannya. Satu persatu dari siswa yang duduk paling depannya ke belakang memperkenalkan dirinya. Setelah itu, pelajaran dimulai. Dalam hati Laura, ia sangat bersemangat sekali karena bahasa Inggris merupakan pelajaran kesukaannya. Hingga di hari-hari berikutnya, ia selalu dapat menjawab soal dengan benar. Dalam ujian pun, ia selalu mendapat nilai yang bagus. Namun, ketika pelajaran matematika, ia selalu mendapat nilai di bawah Ardi. "Gimana nilai ujian harian matematikamu hari ini, Ra?" tanya teman sebangkunya. "Ya begitulah, padahal aku sudah berusaha dengan keras tapi belum ada perubahan," jawab Laura sedikit sedih. "Tak apa-apa, Ra, kita harus bisa berusaha lebih giat," jawab temannya menyemangati Laura. "Iya, itu Ardi yang selalu mendapat nilai matematika yang bagus ya," Laura berbisik. "Dia terkenal dengan kecerdasannya dalam pelajaran matematika, Ra. Dia juga menjadi salah satu hafiz Quran di desanya," ia memberitahu dengan berbisik. Ketika Laura dan Ardi satu kelas, ia menjauhi Laura hingga mereka lulus. Laura merasa sangat kebingungan. Apakah ada yang salah dengannya selama ini hingga membuat Ardi bersikap seperti itu? Pada awalnya Laura baik-baik saja hingga mereka bertemu kembali di SMP yang sama. Suatu hari, Laura bangun kesiangan hingga ia harus mengayuh sepedanya dengan cepat agar tidak terlambat datang kelas pertama di SMP. Di perjalanan, ia melihat Ardi dari kejauhan sedang berlari dan ia juga memakai seragam yang sama seperti yang dipakai Laura. "Bukannya itu Ardi ya?" tanya Laura dalam hati sambil mengayuh sepedanya dengan cepat dan mengatakan, "Di, yuk berangkat sama aku," ajak Laura dengan sedikit terengah-engah. Sementara Ardi terus berlari dan tak memperdulikan Laura. "Ini masih jauh, Di. Dengan kamu memaksakan berlari, kamu tidak akan sampai juga di sekolah tepat waktu. Cepat, ayo naik sepedaku," Laura sedikit memaksa Ardi. "Aku bonceng saja kalau begitu," Ardi berhenti dan menghadap ke Laura. "Begitu lebih baik, kayu dengan cepat ya," Laura memaksa Ardi kembali. Sesamanya di sekolah, Laura segera berlari menuju kelas karena bel masuk sudah berbunyi dan meninggalkan Ardi yang sedang memarkir dan mengunci sepeda Laura. Hingga bel istirahat pun berbunyi, Ardi menghampiri Laura yang sedang duduk di depan kelas. "Terima kasih, Ra," kata Ardi sambil memberikan kunci sepeda. "Oh iya, kunci sepedaku aku lupa." "Iya, sama-sama. Sebenarnya ada yang ingin aku tanyakan jika kamu tidak keberatan." Dalam hati Laura sudah tidak ingin lagi kebingungan dengan sikap Ardi yang selalu menghindarinya. "Oh, ada apa?" jawab Ardi sedikit kaku. "Sebenarnya kamu ada masalah apa denganku atau aku punya salah sama kamu? Sudah lama sekali semenjak di kelas 5 SD hingga SMP ini kamu jadi berubah. Kamu tak mengindahkan sapaanku sama sekali," tanya Laura sedikit cepat karena sangat penasaran. Terdiam sebentar. "Tidak apa-apa, Ra. Tidak ada hal yang penting dan kamu tidak salah," jawab Ardi sedikit lirih.
Tapi mengapa kamu berubah? Biasanya kamu bisa kuajak bercanda atau sekedar belajar bersama, tanya Laura. Tidak, Ra. Hanya saja sebenarnya aku sedikit iri denganmu. Semenjak kita jadi sekelas, kupikir kita semua sama, mempunyai kesempatan untuk mendapat juara. Ternyata itu berbeda, Ra. Selalu kamu yang jadi juara semenjak kelas 1 SD hingga lulus, dan nilai bahasa Inggrismu selalu bagus. Padahal aku sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Kupikir dengan mendapat nilai bagus dalam pelajaran bahasa Inggris, pasti akan bisa bersekolah di luar negeri. Ardi menjelaskan. Ya Allah, Di, mengapa engkau bisa berpikir demikian? Aku saja sangat bangga kepadamu yang bisa mendapat nilai bagus di setiap pelajaran matematika dan kamu adalah seorang hafiz Quran. Lanjut Laura. Tidak, Ra. Maafkan aku dengan sikap kemarin, Ra. Maafkan aku. Ardi berjalan pergi meninggalkan Laura. Semenjak hari itu, Ardi merasa sangat bersalah kepada Laura dan lagi-lagi menghindarinya. Suatu ketika, perwakilan siswa dan guru sedang berdiskusi terkait siswa yang akan dipilih untuk mewakili dalam kejuaraan nasional Hafiz Quran. Baik, Bapak Ibu Guru dan para siswa sekalian, bagaimana usulan dan pendapatnya tentang perwakilan siswa? Tanya seorang guru dalam rapat tersebut. Siapakah yang bisa mewakili? Apakah Andika yang suaranya bagus ketika azan? Atau Aldi yang sering menjadi imam sholat di antara teman-temannya? Jawab seorang guru yang duduk di sebelah Pak Kepala Sekolah. Suasana menjadi sedikit memanas karena banyak yang memperdebatkan antara Andika dan Aldi yang sama-sama sering diketahui ketika sholat di musola sekolah, hingga Laura teringat temannya. Mohon maaf Bapak dan Ibu Guru, saya mengusulkan Ardi karena dia adalah seorang hafiz Quran. Laura bersemangat. Hal itu juga ketika dia masih SD, Ra. Jawab salah satu siswa langsung menyanggah pernyataan Laura. Saya yakin bahwa Ardi bisa memenangkan lomba ini, Bapak dan Ibu Guru sekalian. Teman-teman juga mendukung Ardi untuk mengikuti lomba ini kan? Tanya Laura kepada teman yang lainnya. Iya Bapak dan Ibu Guru, Ardi adalah seorang yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas dan ia punya tekad yang tinggi. Jawab salah satu teman sekelas Ardi memperkuat. Baik Bapak dan Ibu Guru, berdasarkan hal tersebut, Ardi mewakili sekolah sebagai peserta dalam perlombaan ini. Terkait kemenangan, kita serahkan kepada Allah SWT. Pak Kepala Sekolah menengahi perdebatan. Dugaan Laura benar, dan Ardi memenangkan kejuaraan nasional tersebut. Waktu berjalan dengan sangat cepat hingga mereka akan menjalani ujian kelulusan. Waktu jam istirahat, Ardi yang sedang duduk di bawah pohon dan melihat Laura sedang membeli camilan di depan gerbang, lalu menghampirinya. Hai Ra, apa kabar? Tanya Ardi sambil menepuk pundak Laura. Oh, halo Ardi, aku baik alhamdulillah. Aku baru saja ingin bertemu denganmu. Jawab Laura sedikit kaget. Aku baru tahu bahwa dulu kamu yang sudah mengusulkanku untuk mewakili sekolah dalam kejuaraan nasional itu. Terima kasih lagi, Ra, kata Ardi. Oh, itu teman-teman, Di. Ini, aku baru saja dapat informasi bahwa ada pondok yang ada jurusan belajar bahasa Inggris. Dulu kamu bilang bahwa ingin kuliah di luar negeri kan? Tapi kamu juga tetap ingin ke pondok. Di pondok ini pelajarannya sama seperti sekolah pada umumnya ternyata. Laura menunjukkan selebaran yang telah disimpannya. Kamu selalu jadi yang terbaik, Ra. Terima kasih banyak. Insya Allah aku akan ikuti saranmu, jawab Ardi. Belum berhenti Ardi menjawab, Laura sudah menjelaskan lagi. Di sini juga ada beasiswa bagi hafiz Quran, Di. Kamu sudah hafal beberapa juz kan? Kamu bisa langsung masuk dalam pondoknya tanpa tes, Laura menjelaskan. Iya, Ra. Akan aku tanyakan dahulu kepada ibu dan ayahku. Terima kasih sudah menyusahkanmu dengan sikapku yang dulu, jawab Ardi. Sudahlah, Di. Sekarang kita fokus ujian kelulusan saja ya. Kamu mau beli camilan juga atau bagaimana? Maaf, aku pergi ke kelas dulu karena sudah ditunggu teman-teman. Laura memberikan selebaran dan pergi bergegas meninggalkan Ardi. Ujian kelulusan telah usai hingga mereka pun dapat lulus dengan nilai yang bagus. Bel masuk pun berbunyi. Panjangin ceritamu hingga sudah masuk saja kelasnya, Ra. Sylvie mengeluh. Iya juga ya kurasa. Maafkan aku, kita jadi tidak bisa makan, jawab Laura. Tapi sekarang Ardi sudah di luar negeri juga, sedangkan kamu, Ra, masih saja di sini. Sylvie tertawa sambil menyenggol bahu Laura. Kalau tidak di sini, kita tidak bertemu, Sil. Kamu kan yang terbaik. Laura pun ikut tertawa. Perjalanan kita juga masih panjang ya, Ra. Siapa tahu, setelah ini kita juga meneruskan belajar di luar negeri kan? Lanjut Sylvie. Iya, Sil. Tidak ada kata terlambat sebelum kita berusaha dan tidak ada kata tidak mungkin saat kita bersungguh-sungguh serta berdoa menyerahkan semua mengharap ridha Allah.
Laura menambahkan.